nyata. Raih mimpi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Anis Masyarakun Nisa Mesbidi, yang terhormat Pak Arif Budiman selaku calon guru penggerak, yang terhormat Bapak Ibu yang telah hadir pada acara hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan kepala sekolah. Materi oleh Jenderal, tujuan kegiatan, materi atau tanya jawab, refleksi dan penutup. Langsung Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti perasaan hatiku. Terima kasihku yang tak ke diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum, la haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad
Subhanahu wa taala yang siang hari ini mudah-mudahan acara diseminasi budaya positif yang dilakukan Guru Gerak bisa berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, juga ridho dari Allah. Dan mudah-mudahan siang hari ini Bapak Ibu jam-jamnya mengantuk mungkin udah siang. Mudah-mudahan nanti tetap bisa membantu Pak Budi berjalan dengan lancar. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang beruntung mendapat syafaatnya di hari nanti. Amin. Amin amin ya rabbal. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya perlu berikan sambutan tentang di sini sambutannya mungkin nanti materi bisa Pak Budi. Saya hanya bisa menjelaskan sedikit destinasi budaya positif. Di sini pendidikan negara angkatan 9, mudah-mudahan budaya positif yang bisa diterapkan di sekolahan, karena itu suatu hal yang penting merupakan bisa menjadikan kualitas pendidikan di sekolah SD Muhammadiyah. Karena budaya positif itu harus diterapkan, termasuk sebagai mengontrol Bapak Ibu guru bagaimana sih anak-anak itu budaya itu yang sesuai yang diharapkan perilakunya, sesuai harapannya. Nah di sini budaya positif di sini mudah-mudahan semua Bapak Ibu guru memang sesuai dengan P5 memang harus budaya positif seperti disosialisasikan biasa dilaksanakan di sekolah-sekolah, karena ini perwujudan ini adalah budaya yang sesuai perwujudan dari visi guru. Visi guru ini karena guru tersebut harus sesuai mengandung nilai-nilai sesuai P5 profil pelajar Pancasila. Dan di sini P5 itu yang pertama seperti pada itu ada 6 elemen, yaitu bertakwa, beriman dan pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mandiri, 3 gotong royong, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bernalar kritis, yang terakhir kreatif. Bapak Ibu untuk menciptakan budaya positif ini terutama sebagai Pak Budi ya calon guru penggerak, mudah-mudahan Pak Budi itu sebagai pemimpin pembelajaran, termasuk guru-gurunya yang lain juga bisa mengikuti. Tapi Pak Budi sudah sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai siswanya juga rekan-rekannya yang bisa menularkan ilmunya. Di sini sebagai pembelajar yang bisa menuntun siswanya, termasuk siswanya yang agar bisa memiliki sesuai nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, di situ Pak Budi juga termasuk guru-guru ini juga sebagai teladan bagi guru-guru yang lain. Calon penggerak itu harus sebagai teladan untuk bisa dicontoh rekan-rekannya, teman sejawat. Juga bagi siswa agar menerapkan budaya positif di sekolah. Dan sebagai coach juga bagi guru dan rekan sejawat, nanti akan berbagi ilmu seperti itu dengan rekan-rekannya. Juga akan berbagi pengalaman. Yang keempat juga mendorong kolaborasi. Berarti menciptakan budaya positif itu membutuhkan kerjasama. Kalau kita budaya kita tapi tidak ada kerjasama tidak akan bisa jalan. Makanya perlu adanya kerjasama dan kolaborasi, termasuk komunikasi dengan semua warga sekolah, juga stakeholder sekolah di situ. Kemudian juga untuk mewujudkan kepemimpinan ini, kepemimpinan murid. Bagaimana sih agar murid itu bisa belajar dengan yang baik, bisa mewujudkan mampu bertindak efektif dan mampu memutuskan, mampu membuat keputusan sendiri. Mungkin itu tentang budaya positif. Terutama Bapak Ibu, budaya positif itu banyak sekali. Misalkan nanti bisa ditempelkan budaya positif jika saya malu misalnya, datang terlambat, jika tidak mengerjakan soal, bisa juga tidak belajar, tidak ikut upacara, bisa ditempel budaya positif. Aku malu jika misalkan menyontek, tidak ikut upacara, berbohong, tidak mengerjakan tugas, mengumpulkan terlambat, tidak bertata krama dan sopan santun, tidak menjaga kebersihan sekolah, menuntut hak, tidak melakukan kewajiban, dan tidak ikut kegiatan sekolah. Itu akan
ditempel budaya positif itu malu jika kita disebutkan. Mudah-mudahan apa yang nanti yang designasi yang disampaikan Pak Budi bisa diskusikan bersama-sama bagaimana sih budaya positif itu bisa diterapkan di sekolah kita, di SD Muhammadiyah, juga untuk kualitas pembelajaran kita bertambah maju. Karena apa? Terutama Bapak Ibu, kedisiplinan itu penting, termasuk bagi siswa. Namanya kedisiplinan berhubungan dengan peraturan, tata tertib. Nah ini Bapak Ibu biasanya itu tantangan bagi Bapak Ibu guru, bagaimana anak itu mendisiplinkan. Ini tantangan Bapak Ibu guru semua, karena belum tentu bisa, karena berhubungannya dengan tata tertib tadi, peraturan. Jangan sampai kita memberikan hukuman fisik atau verbal. Itu kita sekarang sudah namanya kurikulum merdeka, tapi kita bisa membimbing anak itu dengan baik. Pokoknya kita dibiasakan dengan perbuatan yang baik, termasuk sopan santun, anak dalam berbicara, dalam di kelas menyapa, itu kita harus memulainya dengan baik. Tapi Bapak Ibu perlu diketahui, anak-anak sekarang kalau anak itu berbicara dengan Bapak Ibu guru dengan bahasanya tidak bahasa Indonesia atau ngomong, jangan dijawab, karena itu kebiasaan. Biar dibiasakan, biar ada tata keramanya, bisa pakai bahasa Indonesia seperti itu. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Budaya seperti itu bersikap positif termasuk di sini hati yang positif juga. Termasuk di sini juga selain bersikap, kita harus berpikiran positif, melakukan hal-hal yang bersifat positif. Makanya dari hal yang kecil, mudah-mudahan nanti bisa didiskusikan bersama. Juga Pak Budi nanti akan menjelaskan materinya. Saya hanya sebagian besar awal dari apa sih budaya positif. Mudah-mudahan budaya positif ini bisa berjalan, diterapkan dengan semuanya dari kelas 1, terutama anak-anak yang masih kecil sampai yang kelas 5. Mungkin itu saja Pak Budi, biar cepat waktunya, biar nanti bisa tersampaikan, nanti bisa diskusi bersama, takutnya tanya jawab. Kurang lebihnya itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu materi oleh calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Budiman. Dipersilakan. Ya, sebelumnya nanti disampaikan karena waktunya nanti mulai 13.10, nanti disampaikan jam 14.10, nanti kasih ada bagi ya terlalu lama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 01 Kulipan Ibu Hadiyatul Nisa SPSD. Yang saya hormati mereka guru SD Muhammadiyah 01 Kulipan Ibu. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, kita bisa bertatap muka di siang hari ini walaupun kita sudah mulai terasa gerah dan lain-lain ya, harusnya kita istirahat di rumah, tapi hari ini kami pribadi ingin sedikit menyampaikan yaitu masalah definisi budaya positif di SD Muhammadiyah 01 itu. Jadi kami di sini berdiri di sini atau duduk di sini hanya kita belajar bersama. Nanti bahan-bahan SD Muhammadiyah 01 Kulipan itu ini bisa menjadi sekolah yang bermutu, yang mempunyai budaya positif dari guru semuanya dan anak-anak didik kita. Karena kita tahu sendiri budaya positif itu sangat sulit sekali, karena itu dari kesadaran dari kita sendiri. Oke, kita langsung saja. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Ibu Irma tadi acaranya. Tujuan kegiatan di sini yaitu memberikan atau melakukan pembahasan tentang materi budaya positif kepada rekan guru dan serta
bersinergi dengan semua komponen sekolah untuk menciptakan budaya positif di lingkungan SD Muhammadiyah 01 Blitar itu Kota Pekalongan. Ini adalah tujuan kita ataupun kami lah di sini. Kemudian sebelum masuk ke materi ada SDG dulu ya, biar nggak ngantuk. Ini ya, kalau saya bilang tepuk 1 berarti nanti dengan tepuk 1. Kalau saya bilang tepuk 2 berarti tepuk 2, tepuk 3 tepuk 3. Tapi kalau saya bilang 1 berarti tidak ada tepuknya. Oke, biar nggak ngantuk. Oke, masuk ya. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, 1. Nah, mulai ini. Kalau 1 ada, tidak ada tepuknya bunyi sama Amin. Oke, ayo tulis lagi. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk. Ya, ada kan? Kebalikannya tidak ada. Oke, ya terima kasih. Kemudian satu lagi, kalau saya bilang tepuk pagi berarti seperti ini. Ya, kemudian kalau saya bilang tepuk 2, kalau tepuk 3, oke. Paham ya? 5 kali berarti tepuknya. Tepuk pagi. Tepuk pagi, prok 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 prok. Tepuk siang, prok 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 prok. Tepuk malam, prok 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 prok. Tepuk malam itu sebetulnya tidak ada suaranya karena kita istirahat. Berarti tepuk malam. Ya. Tepuk malam. Oke, terima kasih ya. Alhamdulillah, kita langsung lanjut aja di materi. Salam dan bahagia. Ya, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Coba ini ada speaking di gambar di atas, itu ada gambar gajah sama gajah kucing. Kira-kira ada berapa gambar Bapak Ibu? Coba. Ada berapa? Coba, Pak Rizal ada berapa Pak Rizal? Ada 3. Ada 3. Ada 6. Berarti yang paling banyak daripada dia ini. Ya. 8. Ya. 8 itu apa aja Bu Umi? Gajah. Ikan. Dia. Oke. Hiu. Kucing. Buaya. Apa lagi? Anjing. Nyamuk. Ular. Ya, oke, kita buka aja. Ya, ada banyak sekali sebetulnya. Ya, ada berapa itu? Kurang lebih 18 hewan yang ada di gambar itu. Tapi kalau kita melihat hanya ada gambar 3 binatang. Ya, itu hanya untuk gambaran seperti itu ya. Oke, lanjut. Di sini ada konsep inti budaya positif. Ya, banyak sekali budaya positif itu. Ini urutan 8 ini semuanya itu. Makanya kami menyampaikan 1 jam itu sebetulnya waktu yang sampaikan sekali. Kalau di sekolah yang lain itu kalau CGP nanti kayak 2 ganti ya enak sekali. Nah kalau 1 CGP berarti disampaikan sendiri. Ya, ini ada urutan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi. Dari 8 ini itu tercantum dalam budaya positif ya, yang nantinya kita imbaskan pada sekolah kita ataupun untuk anak-anak kita. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Iya, tadi sudah disampaikan Bu Anis bahwa adalah itu terkait dari profil pelajar manusia. Semuanya sudah ada semua, baru karakter, kemudian berbagai dan lain. Ada 6 poin itu. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang
dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, sesuai dengan nomor 21. Padahal pembelajaran yang kemarin disampaikan Bu Triwana luar biasa. Itu sudah dari dulu, ya. Budaya positif itu sudah dari dulu. Tapi kadang kita lelah atau lengah dengan hal seperti itu karena kita istilahnya kurangnya literasi kawan seperti itu, ya. Kemudian ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid itu bagaimana. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kalau kita dapat kritikan dari teman-teman kita atau mereka sejawat, kita jangan marah, malah alhamdulillah, berarti kita itu diperhatikan sama teman kita. Itu seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, berarti sangat bermanfaat sekali. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya memang orang dewasa, misalkan kita sebagai guru di sini bisa memaksa anak didik kita. Tapi efeknya bagaimana? Ya, nanti di situ ada 5 posisi kontrol, ada segitiga instruksi nanti akan di sini disampaikan. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini ada stimulus respon, kemudian teori kontrol. Ini sebaliknya. Misalkan realita kita sama, realita kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu adalah sebaliknya. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Misalkan contoh, ada anak kita itu terlambat, seperti kemarin saya membuat video itu kan datangnya terlambat. Anak itu terlambat salah itu ada alasan sendiri, ya. Karena setiap manusia, kita sebagai guru mesti ada atau mempunyai kesalahan, mesti itu. Kita tidak terlepas dari kesalahan itu. Makanya, yaitu ketika kesalahan itu bisa disadarkan oleh guru, nah itu nanti anak itu akan berubah. Misalkan dinasihati dan lain-lain. Tapi kalau ada anak yang kok susah ya, jangan lain. Nanti suatu saat anak itu akan berubah, ya. Kemudian ada orang lain bisa mengontrol saya. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Ada. Misalkan perilaku orang lain itu ditiru. Saya pengennya seperti Pak Reza. Pak Reza kita isuki blipit ganteng gitu kan. Itu perilaku itu akan ditiru oleh anak-anak. Kemudian ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian yang terakhir model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Itu adalah pengubah paradigma stimulus pendekatan kontrol. Nah, kita masuk. Ada pertanyaan di sini. Kita masuk ke disiplin positif. Pertanyaannya adalah, menurut Bapak Ibu, apakah makna dari kata disiplin? Kemudian, pernahkah menerapkan kedisiplinan di kelas? Coba Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa membantu. Apakah disiplin itu? Ibu, ada atau tidak? Kita lanjut ya. Itu hanya pemantik saja. Kemudian disiplin positif dari kata disiplina yang artinya belajar. Tadi belajar berubah baik. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman.
Oh ya. Berarti intinya disiplin positif itu kalau kita tangkap ada kesadaran dari diri kita sendiri. Kalau tidak ada ya susah kita disiplin itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berlaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, universal itu berlaku bagi semua, tidak membedakan etnis, suku, agama dan budaya. Semua berlaku. Kemudian, nah ini tadi disampaikan Bu Anies, ada nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepentingan global, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif dan berharap kritis. Kemudian di ILU Free Marriage program PUB, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia ada kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan di sini. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Yaitu ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, seperti kita makan, kemudian pakaian, tempat tinggal, kemudian keamanan dan kesehatan. Itu sangat penting bagi kebutuhan manusia tiap hari. Kemudian kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ya, misalkan ada anak kelas 1 atau 2 itu kalau diperhatikan dengan kasih sayang itu sangat enak sekali. Ya, itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, kemudian menjadi bagian dalam kelompok itu adalah kasih sayang. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan dikenal. Itu biasanya dari diri kita sendiri. Ingin diakui ketika kita menyampaikan apapun, ya itu adalah sifat dasar manusia yang kebutuhan juga. Kemudian kebebasan mandiri, kemudian memiliki pilihan. Kita hidup punya pilihan. Ya, tidak mungkin manusia itu pilihannya sama. Kemudian mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan. Ya, ini adalah yang dibutuhkan, kesenangan. Manusia itu butuh kesenangan, happy. Misalkan kita pernah baru masalah tugas, pengen jajan lah, kalau bojo misalkan, sudah bojo. Kalau anak, yo kalau pacare misalkan, orang kita di es krim misalkan, ya, itu kesenangan dalam diri kita. Ketika kita capek dalam seharian, 1 minggu, bahkan 1 bulan tidak pernah istirahat, adanya pekerjaan dan lain, kita butuh kesenangan. Itu adalah mungkin yang terjadi pada diri kita. Kemudian sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah yang mendasari tindakan itu datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Ya, ini adalah memantik saja, itu motivasi diri sendiri ya.
Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, itu mungkin masih Inggrisnya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka watani. Ya, misalkan ada anak, ya, contoh kita dulu sekolah, saya juga dulu pernah sekolah. Dulu ketika ada fisik, tidak seperti sekarang viralnya seperti kemarin di Jawa Timur itu anaknya tidak jamaah dilaporkan dan lain-lain. Ya. Anak dihukum itu akan membekas, ya, akan membekas sampai nanti dewasa. Memang kita sadari. Saya juga dulu pernah di kampungan, pernah dulu, ya, sama guru pelajar bahasa Indonesia. Dulu ceritanya itu lihat kapal itu yang di Selangor itu, ya, nah itu bolos saya. Nah, penasaran lah sama teman-teman. Apa? Enggak, mesti penasaran diajak kelas 3. Saya kelas 1 pada itu. Diajak teman-teman naik motor, doplak sampah yang milik kecamatan itu. Saya diajak sampai Selamaran dulu kapal kokang sing bawa Cilacap. pulangnya besok pas hari sore belum panggil pas wawancara dikeplak ya pernah itu dilalai wali kelasnya yang saya orang muslim Pak Antonius itu dari baca muslim. Padahal yang lain tidak apa-apa, saya langsung gitu. Mungkin karena saya kelas 1 istilahnya mainnya sama kelas 3 gitu. Nah, itu hukuman itu akan tidak nyaman bagi anak. Nah, nanti kita, ya, bahas diskusi di sini. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Reward. Tujuan kita itu baik, bagus. Saya juga kalau di kelas yang nilainya 100 tak kasih hadiah. Tapi sekarang ketika sudah pelajari hal ini, saya aduh, kok sing mulai ini sing pinter-pinter kok. Sing ora pinter ora mulai. Makanya, nah itu anak-anak yang dapat itu hanya yang itu saja. Sekarang sudah tak hilangkan itu. Awalnya saya tak kasih kayak misalnya atau buku, tapi berjalan hanya paling itu setelah kemarin 1 bulan kemarin ya udah. Nah, karena anak di sini akan mengharap imbalan dari bapak ibu. Misalkan ada tugas yang paling cepat dikasih. Nanti ketika anak itu mengerjakan tidak ada kasih reward, nanti akan menagih. Lah, jadi motivasi anak itu karena reward itu imbalan tadi. Ya makanya mindsetnya anak nanti ramah dulu. Lah emang gue ngomong kok ini gelem apa? Kan penting oleh buku pengen. Hanya karena motivasinya itu pengen dapat imbalan atau hadiah. Ya itu secara istilahnya jangka panjang itu bagus. Ya mungkin sekarang itu pakainya wah bagus gue biasa. Itu mungkin pakai sebuah 2 atau 3 dalam itu akan memotivasi. Tidak berharap atau bergantung pada hadiah. Yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka harapkan. Jadi ada motivasi itu sendiri. Misalkan ada anak yang selalu datangnya rajin atau bapak ibu guru, misalkan Pak Marsum rajin dan pagi, itu mesti ada motivasi dari diri sendiri. Ya, tidak mau istilahnya biarlah kelihatan atau dapat imbalan, itu tidak. Misalkan ada anak di kelas 1 atau sampai kelas 6 ada yang berangkatnya juga, itu ada yang berangkat itu seperti kayak Nadifa anak orang tuanya di sini, kemudian kayak Syifa dan lain-lain itu Rahma dia juga pagi itu. Nah, itu karena sudah kebiasaan, ada motivasi dari dirinya sendiri, sehingga hal-hal itu tidak mengharapkan sebuah hadiah atau imbalan karena ada motivasi diri sendiri.
ada indeksi tadi. Kemudian ini tadi berkaitan dengan 3 kontrol. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman tidak terencana tiba-tiba. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang keempat, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, ini hukuman itu di sini secara tiba-tiba. Misalkan ada anak datang, hei, kamu tahu ya? Sana, kamu di sana berdiri aja di luar. Nah, itu secara tiba-tiba. Kita karena di sini bukan dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi jelas sudah ada peraturan yang sudah kita buat bersama. Ya, konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Konsekuensi. Walaupun sudah ada kesepakatan di dalam kelas, tetapi guru ini mengontrol terus. Bocah boy ini sithik ora oleh. Bocah boy ini ora oleh. Nah ini membuat tidak nyaman anak didik kita. Ya, kemudian peraturan ini biasanya walaupun sudah sepakati misalkan, Mas, Mbak, kamu tahu nggak? Hari ini kamu melanggar, tidak mengerjakan tugas. Coba apa peraturan atau keyakinan kelas kita dalam kelas? Itu Pak, dapat itu Pak sanksi misalkan bayar 1.000. Saya dulu seperti itu, sekarang sudah tak hilangkan juga. Nah itu sudah membaca ini, makanya, jebule kok lagi kita itu salah. Sekarang sudah tak hilangkan juga setelah belajar. Kemudian restitusi. Restitusi ini adalah menstabilkan anak. Menstabilkan anak ini berarti anaknya dibuat nyaman. Misalkan, Abi, ya, kamu kenapa? Enggak ada apa. Setiap manusia itu mesti punya kesalahan tadi. Pak Guru juga biasa istilahnya mesti ada kesalahan. Tapi kamu tahu kan itu baik apa tidak? Tidak Pak. Nanti anak itu akan jauh sendiri. Tidak Pak. Oh iya. Berarti kamu besok lagi tidak boleh jalan lagi ya? Ya Pak. Siapa? Nah itu ada intrinsik dari dirinya sendiri. Itu adalah menstabilkan atau stabil restitusi, membuat anak nyaman. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kita hanya menggali pertanyaan dengan hal yang positif, anaknya menjawab sendiri. Iya Pak, saya salah. Akhirnya anak itu bisa merubah dari kesalahan itu. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Yang pertama kita adalah sebagai penghukum. Nah ini kira-kira panjenengan semua itu yang mana ini? Sebagai penghukum atau membuat rasa bersalah, ataupun sebagai teman, kemudian pemantau, atau seorang manajer. Ya, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Mungkin ada yang sebagai teman. Teman itu berarti ya selalu berpihak sama muridnya, dalam arti ya kita tidak ada perbedaan, dalam arti seperti itu. Kita buka aja. Ini adalah contoh siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara sebagai penghukum. Hormat pada bendera selama 1 jam. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ini ya, kalau hukuman itu langsung tiba-tiba. Tiba-tiba misal telat langsung dikasih hukuman. Atlet di bawah tiang bendera. Itu. Kemudian merasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Kita tanya, berapa kali sih kamu selalu berbuat salah? Mesti kamu telat. Iya sih Mas. Ya, itu membuat rasa bersalah. Kemudian teman diajak. Ya seperti ngajak teman, ayo dong, ayo pelajaran ini dikerjakan. Ayo ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu. Nanti bapak ibu dimarahi sama kepala sekolah kalau kita tidak mengerjakan. Intinya itu adalah sebagai teman. Ketika ada anak-anak kita itu diajak sebagai teman. Adanya
tahu konsentrasinya. Setelah upacara kamu dilihat atributnya, operasi, dan jangan diulangi lagi. Itu pemantau. Jadi langsung menindak sesuai dengan misalkan sepatunya warnanya putih, disuruh ganti misalkan. Itu langsung sebagai pemantau. Kemudian yang kelima, ini adalah yang paling terpenting sebagai manajer. Ya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini adalah sebagai manajer. Ngomong. Nanti anak itu akan menjawab sendiri. Ya apa-apa, saya telat. Bahasanya tidak siang lah. Di bawah hujan ini. Nanti kita gali lagi. Nah, kamu jangan tidur malam-malam. Ya, besok lagi tidurnya di awalnya lagi. Nanti anak itu akan menjawab dengan dirinya sendiri. Kemudian posisi kontrol. Apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi kontrol. Apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kemudian ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kemudian kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini adalah posisi kontrol. Nah, di sini lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, karena keyakinan kelas itu dari tadi motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Nah, peraturan kelas itu biasanya kan tidak dari diri sendiri. Makanya sekarang keyakinan kelas. Contoh pembentukan keyakinan kelas. Ya, bersifat abstrak. Ya, bersifat abstrak itu berarti sebagai gampang lah, subjeknya itu gampang dipahami anak-anak. Ya, gampang dipahami. Misalkan contoh hormat adu bro, contoh abstrak langsung, anak itu langsung bisa nangkap peraturan itu. Misalkan lagi jangan makan berdiri, misalkan. Itu adalah contoh-contoh seperti itu. Kemudian berupa pernyataan universal, sama itu tadi, tidak membodoh-bodohkan. Ya, anak ya, berlaku bagi semua. Satu kelas itu misalkan ada anak non-muslim dan lain-lain, itu tidak membeda-bedakan. Itu harus sama. Ya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif semua. Ya, yang baik-baik sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas, sama semuanya. Misalkan dalam kelas kita, anak-anak dikasih kertas, disuruh tulis saja, bebas, anak mau menulis salah nggak apa-apa, yang penting pokoknya keyakinan kelas. Ya. Nanti anak diajari dalam kelas, misalkan dikasih stick note, itu disuruh membuat yang positif, aturan-aturan di dalam kelas. Kemudian yang terakhir ini, segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas anak. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Ya, menstabilkan identitas anak berdasarkan basic. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, karena kita salah, otomatis kita proses untuk belajar yang lebih baik. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna, pasti punya kesalahan. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah,
tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu disampaikan kepada anak. Ya, tidak langsung misalkan memberikan statement yang tidak baik kepada anak. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih dulu dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Misalkan ada temannya, ya dari belakang, ketika mau duduk kursinya diambil sama temannya. Tapi temannya membantu. Jangan begitu. Ya mau ngambil kursinya jaga. Yang satu akhirnya mau nangis. Ya. Itu adalah salah satu mempertahankan suatu. Intinya membela temannya ada alasannya tertentu. Itu adalah validasi tindakannya salah. Berarti ada alasan tertentu. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, itu adalah menanyakan keyakinan pada. Nah, ini adalah penutup. Ya, membangun budaya positif di sekolah melibatkan penggunaan berbagai konsep dan pendekatan yang mencakup semua warga sekolah. Guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana pelajaran dirinya sebagai among atau manajer. Kita itu disebut sebagai among manajer, kayak tukang kebun, kayak petani yang harus sabar mendidik anak. Kayak petani itu tiap pagi disirami, diupeni, dikasih pupuk, anak itu biar tumbuh, biar ya itulah yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang baik, mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu adalah penutup. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Nanti apabila ada hal-hal yang perlu kita diskusikan atau langsung nanti kita setelah ini kita bahas bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah kita agar sekolah kita itu bermutu, kemudian anak-anak didik kita itu disiplin dengan sadar diri. Jadi kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, nanti bisa didiskusikan. Masih kurang lebih 15 menit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Arif Budiman. Cara selanjutnya yaitu tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang mau berdiskusi, bertanya atau menanggapi dari penyampaian Pak Arif Budiman, silakan. Ya, Hah? 49 burung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi yang saya tanyakan, tadi Pak Budi menyampaikan bahwa apa namanya,
Pak Budi menyampaikan tentang bahwasanya guru itu tidak bisa melakukan tadi ada 3 hal: penghukuman atau konsekuensi dan restitusinya. Jadi Pak Budi itu menyampaikan bahwa guru itu jangan melakukan penghukuman atau konsekuensi, tetapi lebih mengarah kepada restitusi. Nah, sebagai seorang guru kan ada 5 komponen tadi, sebagai penghukum yang pertama, terus membuat merasa bersalah teman, pemantau dan manajer. Nah, yang saya tanyakan ini bagaimana batas seorang guru dalam mengontrol siswanya. Apakah seorang guru benar-benar tidak boleh menghukum siswanya atau harus melakukan restitusi itu sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung untuk pertanyaan yang kedua dari Masuk. Pak Beb. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan Pak Budi, bagaimana cara membentuk karakter disiplin positif pada peserta didik agar peserta didik itu lebih yakin pada dirinya sendiri seperti itu, sehingga kan tidak terpengaruh terhadap teman-temannya yang berbuat kurang baik seperti itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada lagi satu lagi. Gigi. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama tadi yang ditanyakan Pak Rizal, bagaimana seorang guru, ya, apakah guru tidak boleh menghukum anak? Nah ini Pak, saya juga baru sadar Pak Rizal setelah pelajari ini. Ya, memang kalau kita pelajari ini materi ini, kita akan mulai sadar diri. Ya. Apakah guru tidak boleh menghukum? Memang guru di sini sudah ada beberapa kontrol. Berarti boleh saja, tapi nanti efeknya itu berkepanjangan sama anak. Ya, karena nanti anak mesti ada tekanan dari bapak ibu guru, mesti punya rasa jengkel. Contoh kecil aja wis. Kita di dalam kelas, anak yang telat disuruh nyanyi di dalam kelas. Nek anak itu malu, nangis, mesti jengkelnya tekan nanti sampai besar. Itu terbukti. Mungkin panjenengan semua sudah pernah merasakan hal seperti itu. Pasti ada, misalkan sakit hati sama guru ataupun apalah ketika kita datang atau di perkuliahan misalkan, itu mesti ada. Nah itu makanya kita walaupun kita ke arah ke konsekuensi misalnya di sini, konsekuensi padahal sudah disepakati bersama, ya. Tapi anak itu kan dipaksa juga. Kamu melanggarin, wis kono kerjakan tugas. Besok lagi anaknya melanggar lagi, kerja tugas lagi. Paling telat piro kerjakan tugas paling Pak Risa kayak tugas. Wah, hukumannya paling kan nulis misalkan kosakata, misalkan
lama dikasih hukuman, hukumannya malah ringan deh. Nah itu anak itu seperti itu, makanya dia itu menganggap hukumannya sepele. Jadinya anak berulang-ulang kembali seperti itu. Misalkan ada anak kelas 1 anjlok dari sana, dari TK itu misalkan, dikasih hukuman denda 1.000. Kemudian ada temannya anjlok tidak punya uang, misalkan ini, kadang ada anak yang materinya baik, ada yang tidak. Misalkan denda, misalkan anak itu gimana juga. Kadang ada temannya yang punya empati, aku bebas kuyamu, kue anjlok gawe 10. Anak itu berarti ketika melakukan hal seperti itu, paling buku saya rupiahnya, tak bayar ke, tak bayar ke aku mesti aku. Bahannya mana ke saudaranya? Sampai hal seperti itu, ya ngajar anak tidak akan berubah. Makanya di sini ada restitusi. Mas di kalau anjlok kena batu kecil berdarah, nanti anak kamu jawab, iya pak ya, sakit, itu apa restitusi untuk itu Mbak Lisa nanti bisa dibahas lagi di Mbak Lisa aja. Kemudian yang kedua, bagaimana apa karakter bagaimana cara membentuk karakter tadi untuk disiplin. Ini pertanyaan baru-baru. Ini pertanyaannya untuk apa ini? Bahasa dulu ya. Ya misalkan dari kami tadi, cara membangun karakter peserta didik untuk disiplin. Sebetulnya kan disiplin itu kan ya ada intrisi dari diri kita sendiri, makanya kesadaran diri kita. Makanya tadi ada kita disiplin itu agar tidak dimarahi atasan kita atau ada pujian-pujian. Itu seperti itu, Pak. Tapi kalau ada interest dari diri sendiri, wes hal yang mungkin tidak bakal ngajak kita. Wong aku tuh mau baca Pak, maka dikasih contoh tawar ya saya. Itu kalau misalkan dari diri kita sendiri. Nah kalau untuk anak itu juga ada interest dari diri. Kalau sudah dewasa, tapi ketika di rumah itu sebetulnya orang tuanya. Misalkan anak itu sering bangunnya pagi, kalau orang tua mendorong, ini yang saya contoh, saya tidak membanggakan anak saya. Anak saya jam 6:04 itu semangat sekolah. Nek telat sih tadi orang benar-benar setengah itu putar tek setengah sekolah. Memang tidak tahu nek masalah sekolah yang betul ini saya bilang. Tapi luar biasa saya akui, Jos ngasih guru ini luar biasa. Itu makanya itu dari motivasi dirinya sendiri. Masalahnya ketika bangun ya tadi ketika di rumah juga kan biasa nek si jenenge mandi isuk-isuk mesti balapan. Saya pergi orang anak orang kalau bojo buka kadang aku juga terus anakku coba dia. Nah itu makanya saya bangun lebih awal misalnya jam 5 tapi sholat terus langsung anakku males itu makanya ada intisik dari diri kita sendiri. Tapi kalau karakter di sekolah ya kita bangun bersama. Berarti kita membuat keyakinan sekolah dulu. Setelah itu sosialisasikan kepada kita, kemudian sama orang tua kita juga. Dan nanti orang tua akan membantu kegiatan tersebut. Ya memang kalau ada kurang lebih dari saya. Mungkin tadi saya hanya menambahin saja yang tadi Pak Aziz tanyakan apakah guru menghukum. Nah ini Bapak Ibu guru boleh guru itu tidak usah takut. Tapi hukuman itu yang hukuman yang mendidik. Kalau hukuman yang berupa fisik atau verbal itu tidak boleh. Boleh untuk menghukum itu boleh, tapi yang mendidik. Contohnya yang mendidik. Nek
sebenarnya kalau dulu saya menanamkan anak itu nggak garap PR. Seperti Pak Budi tadi hukumannya kesepakatan bersama, tapi dengan uang ternyata setelah dilakukan terkena nggak bayar, bayar lagi. Ternyata itu tidak mendidik. Yang punya uang tidak mengerjakan suka bayar. Itu yang saya pernah alami sendiri. Terus saya ganti dengan membersihkan kamar mandi. Ternyata ada orang tua lagi menilai, kok anakku disuruh bersihkan kamar mandi. Nah di situ, tapi itu dilalah yang seperti itu anaknya bareng-bareng tidak menghukum sendirian, tapi efek jerah. Akhirnya dia malu kan, disuruh menghukum itu malu. Itu sebenarnya hanya beberapa kali saya jalankan, ternyata saya ganti lagi yang mendidik apa sih kira-kira. Akhirnya saya memberikan hukuman seperti yang mendidik, misalkan suruh hafalan. Misalkan dengan hafalan, bisa kalau Quran bisa suruh hafalkan surat apa saja. Kamu udah ingin hafalan surat ini. Ternyata saya sendiri, Bu aku kurang apa? Kan itu besoknya lagi seperti hukuman yang mendidik. Kalau hukuman fisik memang tidak boleh yang kembali itu. Bapak Ibu boleh agar kedisiplinan. Kalau yang tadi Bu Umi karakter tadi mungkin kita ditanamkan dari awal ya Pak. Yang dari awal biar itu tidak berpengaruh dengan yang lain. Mungkin dari rumah seperti anaknya Pak Budi mungkin sudah dilatih kedisiplinan. Mungkin dari itu sudah ditanamkan terutama kejujuran. Itu kalau anak sudah jujur, dia nggak mau berani meniru dengan temannya. Termasuk ke religiusnya tadi, anaknya sudah ditanamkan dengan bapak ibunya di rumah, tidak usah meniru dengan temannya, sudah ditanamkan kedisiplinannya, juga rasa ingin tahunya. Insya Allah itu tidak akan berpengaruh, tapi ini tergantung masing-masing orang tua. Mudah-mudahan kalau anak didik kita sudah dibekali agama yang kuat, terserta di rumah itu mungkin tidak akan terpengaruh. Kecuali anak yang di rumahnya sudah tanpa pengawasan orang tua, mungkin orang tuanya tidak pernah memperhatikan sama sekali, hanya memberikan uang saja, mungkin anak seperti itu akan mudah terpengaruh dengan temannya. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan tambahan. Yang lain mungkin ada yang memberikan tambahan lain, barangkali ada yang monggo. Yang namanya diskusi kan bisa saja apa. Ayo, waktunya sudah cukup. Ya, habis betul. Guys, tutup. Ya. Lebih 3 menit. Ya, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enter ini Pak. Terus nanti Pak. Iya. Iya. Ini mana Pak? Besok.